Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai setengah putaran 1 untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah geometri transformasi. Nah, definisi yang pertama yaitu definisi 6.1 di mana sebuah setengah putaran pada satu titik A adalah suatu padanan SA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Yang pertama, apabila P tidak sama dengan 0, maka setengah putaran dari titik P akan menghasilkan P aksen. Sehingga A itu merupakan titik tengah ruas garis antara titik P dan titik P aksen, atau dengan kata lain, titik A itu yang menghubungkan antara P dan P aksen. Yang kedua yaitu setengah putaran dari titik A akan menghasilkan titik A itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah setengah putaran itu adalah suatu transformasi. Untuk membuktikan bahwa apakah setengah putaran itu adalah suatu transformasi, kita akan membuktikan terlebih dahulu apakah SA itu subjektif dan injektif. Dengan kata lain, apakah SA adalah bijektif? Nah, yang pertama, kita akan membuktikan bahwa SA adalah subjektif. Kita menunjukkan bahwa terdapat P aksen yang merupakan elemen dari P yang memenuhi setengah putaran dari P itu menghasilkan P aksen. Nah, ambil sebarang P aksen yang merupakan elemen dari P. Jadi, P aksen elemen dari P yang memenuhi P aksen sama dengan setengah putaran dari P. Jika P sama dengan A, maka setengah putaran dari A itu akan menghasilkan A aksen, di mana A aksen itu sama dengan A. Jadi, untuk setiap P aksen elemen dari P yang memenuhi P aksen sama dengan P sama dengan setengah putaran dari P. Jika setengah putaran dari P tidak sama dengan A, maka A menjadi sumbu ruas garis PP aksen. Berarti setengah putaran dari P itu akan menghasilkan P aksen. Jadi terbukti bahwa SA itu adalah surjektif. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa SA itu adalah injektif. Kita misalkan itu B1 tidak sama dengan B2, dan kita juga mengambil di dua kasus. Kasus pertama itu B1 sama dengan B2 sama dengan A. Untuk B1 sama dengan A, maka setengah putaran dari B1 sama dengan B1, di mana B1 itu sama dengan B1 aksen. Nah, untuk B2 sama dengan A, maka setengah putaran dari B2 itu sama dengan B2, di mana B2 itu sama dengan B2 aksen. Maka diperoleh setengah putaran dari B1 tidak sama dengan setengah putaran dari B2. Kemudian kasus yang kedua itu B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan A. Kita ambil sebarang B1, B2 yang merupakan elemen dari V dengan B1 tidak sama dengan B2, di mana B1 tidak sama dengan A, B2 tidak sama dengan A, maka tidak segaris. Sehingga setengah putaran dari B1 sama dengan B1 aksen dan setengah putaran dari B2 sama dengan B2 aksen. Nah, kita mengandaikan bahwa setengah putaran dari B1 sama dengan setengah putaran dari B2. Maka B1 aksen sama dengan setengah putaran B1 sama dengan setengah putaran B2, di mana sama dengan B2 aksen. Sehingga diperoleh bahwa B1 aksen itu sama dengan B2 aksen dan B1 sama dengan B2. Menurut teorema, melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis. Hal ini tentu kontradiksi dengan pernyataan bahwa B1 tidak sama dengan B2. Pengandaian B1 tidak sama dengan B2, maka setengah putaran dari B1 sama dengan setengah putaran dari B2 itu tidak benar. Karena setengah putaran B1 tidak sama dengan setengah putaran B2, maka SA itu injektif. Karena SA itu surjektif dan injektif
maka dapat disebut SA itu adalah bijektif. Dengan demikian, SA adalah suatu transformasi. Teorema selanjutnya yaitu teorema 6.2, di mana andaikan A adalah sebuah titik dan G dan H dua garis tegak lurus yang berpotongan di A, maka SA sama dengan MG MH. Nah, kita akan membuktikan teorema ini. Kasus pertama yaitu di mana P tidak sama dengan A. Karena G tegak lurus terhadap H, maka dapat dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G sebagai sumbu X dan H sebagai sumbu Y, dan A itu sebagai titik asal. Nah, kita ambil sembarang titik P yang merupakan elemen dari V. Kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku setengah putaran dari P itu sama dengan MG MH P. Di sini kita mengandaikan bahwa P X, Y tidak sama dengan A, dan setengah putaran P sama dengan P double aksen X1, Y1. Karena setengah putaran P sama dengan P aksen, maka A itu berada di tengah-tengah P dan P aksen, sehingga titik 0,0 itu sama dengan X1 ditambah X per 2, Y1 tambah Y per 2. Nah, pada gambar kita dapat melihat bahwa titik A itu berada di titik 0,0 atau di tengah-tengah, dan titik P itu berada di X, Y yang tidak berada di titik A. Nah, apabila kita melakukan setengah putaran atau 180 derajat, maka kita dapat melihat bahwa itu menghasilkan P double aksen di titik min X, min Y. Maka kita memperoleh bahwa MG MHP sama dengan min X, min Y. Jadi SA sama dengan MG MH. Nah, kasus kedua itu menurut definisi, setengah putaran dari A itu menghasilkan A itu sendiri. MG MH A sama dengan MG A sama dengan A. Dari persamaan tersebut diperoleh bahwa setengah putaran dari A menghasilkan MG MH A. Jadi SA sama dengan MG MH. Nah, dari kasus 1 dan kasus 2 kita dapat melihat bahwa terbukti SA sama dengan MG MH. Nah, teorema selanjutnya yaitu teorema 6.3, di mana teorema 6.3 ini berbunyi, jika G dan H adalah dua garis yang tegak lurus, maka MG MH sama dengan MH MG. Nah, kita akan membuktikannya dengan menggunakan dua kasus juga. Kasus yang pertama di mana P tidak sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, di mana P itu X, Y, dan garis G sebagai sumbu Y dan H sebagai sumbu X, maka MG MHP sama dengan MG X, Y itu menghasilkan min X, min Y. Kemudian MH MGP sama dengan MH min X, Y itu menghasilkan min X, min Y juga, karena hasil dari MG MHP sama dengan MH MGP. Jadi terbukti bahwa MG MH sama dengan MH MG. Kemudian kasus kedua yaitu di mana P sama dengan A. Jika P sama dengan A, maka MG MH A akan menghasilkan A, dan MH MG A akan menghasilkan A pula. Karena hasil dari keduanya itu sama, maka terbukti bahwa MG MHA sama dengan MH MGA. Nah, dari kasus 1 dan kasus kedua terbukti bahwa MG MHA sama dengan MH MGA. Baik, untuk selanjutnya teorema 6.4, di mana jika SA setengah putaran, maka S inverse A sama dengan SA. Untuk membuktikannya, andaikan G dan H dua garis tegak lurus, maka MG MH sama dengan SA, dengan A titik potong antara G dan H. Jadi untuk MG MH inverse sama dengan M inverse H, M inverse G sama dengan S inverse A.
Karena M inverse H sama dengan MH dan M inverse G sama dengan MG, maka MH MG sama dengan S inverse A. Karena G tegak lurus antara H, maka menurut teorema 6.3 pada penjelasan sebelumnya, yakni MG MH sama dengan MH MG. Sedangkan menurut teorema 6.2, SA sama dengan MG MH, sehingga diperoleh S inverse A sama dengan MH MG sama dengan MG MH sama dengan SA atau setengah putaran. Jadi terbukti bahwa S inverse A sama dengan SA. Oke, selanjutnya teorema 6.5, di mana jika A sama dengan A, B dan P sama dengan X, Y, maka setengah putaran P sama dengan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Untuk membuktikannya, yang pertama kasus 1, P tidak sama dengan A. Maka misalkan P double aksen sama dengan X1, Y1 dan setengah putaran P sama dengan P double aksen, maka A titik tengah antara P aksen, sehingga diperoleh A, B sama dengan X1 tambah X per 2, Y1 tambah Y per 2, maka X1 ditambah X per 2 sama dengan A, dan Y1 ditambah Y per 2 sama dengan B, sehingga diperoleh dua persamaan, yakni persamaan pertama X1 ditambah X per 2 sama dengan A, jika dan hanya jika X1 ditambah X sama dengan 2A, maka X1 sama dengan 2A dikurang X, persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, Y1 ditambah Y per 2 sama dengan B. Jika dan hanya jika Y1 ditambah Y sama dengan 2B, maka untuk Y1 sama dengan 2B dikurang Y. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua, maka X1, Y1 sama dengan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Karena setengah putaran dari P sama dengan P double aksen, maka setengah putaran P sama dengan X1, Y1 sama dengan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Jadi setengah putaran P menghasilkan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Untuk kasus kedua, P sama dengan A. Karena P sama dengan A, maka X, Y sama dengan A, B, yang artinya A sama dengan X dan B sama dengan Y. Untuk setengah putaran P sama dengan SAA atau setengah putaran dari A sama dengan A, B. Jadi untuk A, B sama dengan 2A dikurang A, 2B dikurang B. Tadi dimisalkan bahwa A sama dengan X dan B sama dengan Y. Jadi untuk 2A dikurang A, A-nya diganti jadi X dan 2B dikurang B, B-nya diganti menjadi Y, maka menghasilkan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Dari persamaan A dan B terbukti bahwa setengah putaran P sama dengan 2A dikurang X. Oke, untuk contoh pertama itu jika diketahui garis G dan titik A, di mana A elemen dari G, yang ditanyakan bagian A, lukislah garis G1 sama dengan setengah putaran dari G dan mengapa G adalah sebuah garis. Bagian B, pertanyaan bagian B, buktikan bahwa G aksen sejajar dengan garis G. Untuk menjawabnya, bagian A, G aksen sama dengan setengah putaran dari G, karena G sebuah garis, maka untuk setengah putaran dari G juga merupakan sebuah garis karena isometri, makanya menghasilkan bahwa G aksen sama dengan setengah putaran dari G. Untuk bagian B, G aksen sejajar dengan G. Untuk membuktikannya itu P elemen G, maka A titik setengah antara P dengan P aksen sama dengan setengah putaran dari P. Karena Q elemen G, maka A titik tengah antara Q dan Q aksen dengan Q aksen sama dengan setengah putaran dari Q. Untuk membuktikan bahwa G aksen sejajar dengan G, maka ditunjukkan segitiga A P Q aksen dan segitiga A Q P aksen adalah kongruen. Untuk itu M lebih kecil dari P A Q
Q aksen sama dengan M lebih kecil dari Q A P aksen, sudut bertolak belakang. Untuk PA sama dengan A P aksen karena A titik tengah dari P aksen. Untuk Q aksen A sama dengan A Q karena A titik tengah dari Q aksen. Menurut definisi kongruenan, sehingga segitiga dari A P Q aksen sama dengan kongruen dengan segitiga A Q P aksen karena Q A P Q aksen kongruen dengan segitiga A Q P aksen, maka P Q aksen sama dengan Q P aksen. Karena P Q aksen sama dengan Q P aksen, maka garis G aksen sejajar dengan garis G. Oke, selanjutnya contoh kedua, di mana jika diketahui bahwa D sama dengan titik 0,3 dan B sama dengan titik 2,6, ditanyakan bagian A, tentukan SD, SB dari B, dan bagian B tentukan SD, SKK apabila K-nya diketahui titik 1, min 4. Untuk menjawab bagian A, yakni SB, B sama dengan 2 kali 2 dikurang 2,2 dikali 6 dikurang 6 sama dengan 2,6. Jadi untuk SD, SB, B-nya sama dengan, yakni SB-nya sudah diketahui bahwa 2,6, maka kita kali dengan SD-nya, yakni SD dikali 2,6 sama dengan 2 kali 0 dikurang 2,2 dikali min 3 dikurang 6 menghasilkan min 12. Jadi untuk bagian B, untuk menjawab bagian B, yakni jika diketahui K-nya sama dengan titik 1, min 4, maka SBK-nya sama dengan 2 kali 2 dikurang 1,2 dikali 6 dikurang min 4 sama dengan 3,16. Jadi karena diketahui SBK-nya sama dengan 3,16, kita kali dengan SDK-nya, yakni SD kali 3,16 sama dengan 2 kali 0 dikurang 3,2 dikali min 3 dikurang 16 menghasilkan titik min 3, min 22. Itulah tadi saya serahkan ke teman saya. Demikianlah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.